Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang setinggi 3 meter kembali menerjang perumahan Arion di Kabupaten Demak. Ratusan rumah terendam dan ratusan keluarga mengungsi. Buntut bentrok supporter PSIS dengan polisi, Gubernur Ganjar minta para supporter dan manajemen mengevaluasi besar-besaran agar sepak bola steril dari tindakan anarkistis. Terseret banjir, ular piton sepanjang 2,5 meter ditangkap saat hendak masuk permukiman warga di Kabupaten Kudus. Terdakwa pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Semarang dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa secara sadar memutilasi korban menjadi 16 bagian. Pidana oleh karena pidana dengan pidana mati. Ini bukanlah sidang kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perwira tinggi polisi. Namun ini adalah tuntutan jaksa penuntut umum atas kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Semarang. Adalaiman Sobari terdakwa pembunuhan serta mutilasi terhadap korban Kalidatun Nimah pada Juli 2022. Terdakwa dinilai dengan keji membunuh dan memutilasi korban hingga 16 bagian di kamar indekosnya di Desa Jati Jajar, Kabupaten Semarang. Dalam sidang, terdakwa mengaku sakit hati sehingga tega membunuh dan memutilasi korban. Penuntut umum menjatuhkan pidana mati dikarenakan sudah melebihi daripada batas kewajaran. Secara manusiawi perbuatan itu sangat keji dilakukan oleh manusia yang dilakukan dengan sadar bahwa dia melakukan itu tanpa ada rasa berdosa dan bersalah. Pembunuhan terbongkar setelah warga menemukan salah satu bagian tubuh korban di sungai. Atas perbuatannya terdakwa dijerat pasal 340 dan 362 KUHP dengan tuntutan hukuman mati. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang kepala desa di Kabupaten Pemalang masuk bui lantaran menyalahgunakan uang desa hingga 425 juta rupiah. Lebih parahnya, anggaran pendapatan belanja desa itu dipakai untuk berfoya-foya. Kepala Desa Kalitorong Kabupaten Pemalang digelandang petugas unit Tipikor Satreskrim Polres Pemalang. Pria berusia 61 tahun ini diduga menyelewengkan uang desa hingga 425 juta rupiah dari APBN Des atau APBN Des tahun anggaran 2020. Tersangka menyalahgunakan bantuan keuangan provinsi tahun 2020 serta bantuan keuangan khusus. Ia menggunakan uang desa untuk berfoya-foya dan membeli sejumlah barang mewah. Kini ia dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kita tetapkan seorang tersangka dengan inisial S yang saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai kepala desa. Untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan barang terlarang, Rutan Salatiga, petugas mengadakan razia dan tes urin untuk warga binaan kasus narkoba. Ada 80 warga binaan jalani tes urin secara acak. Selain itu, razia juga digelar dengan pendekatan personal. Tes urin dan razia untuk memastikan Rutan Salatiga bebas dari narkoba. Pencegahan narkoba untuk narapidana agar bisa hidup sehat, terampil, produktif, dan bermanfaat saat bebas nanti. Dalam razia dan tes urin ini tidak ditemukan kasus penggunaan narkoba. Razia dan tes urin akan terus digelar secara acak untuk menghindari peredaran narkoba di dalam rutan. Kegiatan berupa tes urin bagi warga binaan yang khususnya terpidana perkara narkoba, dan juga kami melakukan giat razia insidentil. Itu semua kami lakukan guna melakukan deteksi dini untuk peredaran narkoba. Sebuah jembatan alternatif antar kabupaten hanyut diterjang banjir. Akibatnya warga desa Bener, Kabupaten Klaten harus memutar dengan jarak 2 kali lebih jauh.
Seperti inilah kondisi jembatan alternatif yang hanyut diterjang banjir di Desa Bener, Wonosari, Kabupaten Klaten. Jembatan alternatif ini menghubungkan Kabupaten Klaten menuju Kabupaten Sukoharjo. Banjir terjadi pada Kamis malam. Rusaknya jembatan ini membuat warga kesulitan karena jalan alternatif ini mempersingkat dan memperpendek rute perjalanan. Ambrol karena diterjang banjir kemarin malam, jadi aktivitas saya sehari-hari untuk berangkat ke sekolah, jadi saya akan muter lewat jalur lain seperti itu. Berapa kilo, Dek? Kalau itu kurang tahu, mungkin 2 kali lebih jauh dari lewat sini. Padahal jembatan ini bener-bener waktu itu swadaya dari masyarakat, napa nggih swadaya urunan BTE apa pingin buat jalan alternatif, sebabnya kalau lewat dari sini kan dekat, tapi kalau tidak lewat sini lewat sana itu selisihnya lebih dari 5 kilo. Jembatan sepanjang 130 meter ini adalah hasil swadaya masyarakat agar mudah beraktivitas. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah sehingga jalan alternatif bisa kembali difungsikan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seekor piton ditangkap warga saat terseret banjir di Kabupaten Kudus. Warga takut piton yang terseret banjir masuk ke permukiman mereka. Piton sepanjang 2,5 meter ditemukan di teras rumah warga di Desa Mejobo, Kabupaten Kudus. Pemilik rumah bersama tetangganya menangkap piton selama 30 menit. Piton sempat melawat dan berusaha melilit tangan warga. Diduga piton terseret banjir dari habitatnya. Untuk sementara piton dimasukkan ke kandang, nantinya piton akan diambil pecinta reptil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Korek Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.